Rukun Islam yang 5 itu hanya ibadah saum sajalah yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Padahal muara semua ibadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atakum syahru ramadan syahru barakah yaghshakumullahu fihi fayatanazzalullahu wa yakhuttul khataya wa yastajibu fihi du'a wa yanzuru fi ila tanafusikum fil khair wa yubahi bikum malaikatuhu fa arullaha fi min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari yang cerah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju salah satu rumahnya di muka bumi ini, Masjid Al-Mahdi yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik mempersiapkan diri menghadapi bulan yang agung, bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang begitu luas kepada umatnya, kepada umat manusia yang telah melakukan kesalahan, kekhilapan, kekeliruan. Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Allah memberikan waktu yang istimewa, baik setiap hari, sulusai lail 2/3 malam, ataupun setiap minggu kita diberikan kesempatan dengan Sayyidul Ayyam hari Jumat
Dan setiap tahun Allah memberikan peluang berupa syahrul Ramadan yang merupakan syahrul maghfirah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi yang kita semua sering dengar bahkan hafal, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ini seruan, ini panggilan, ini nida diarahkan kepada kita semua yang telah mengikrarkan amanna billah. Sudah merupakan suatu keharusan kita mendengarkan dan kita mentaatinya, sami'na wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, pasti ada sesuatu yang akan disampaikannya. Dalam konteks ini Allah menyatakan dengan firman-Nya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum Ramadan sebagaimana diwajibkan pula terhadap umat sebelum kalian. Fungsi dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam perintahnya untuk melaksanakan saum ini dengan tujuan takwa? Padahal pada hakikatnya seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muaranya menjadikan kita bertakwa kepadanya. Karena kita tahu sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, definisi takwa itu secara etimologi artinya takut. Takut akan azab Allah kalau kita melanggar aturannya. Sehingga konsekuensi takut itu, kata para ulama, imtisalun li awamirillah wajtinabun li nawahihi. Itulah definisi takwa secara terminologi atau istilah. Kita komit, kita konsisten, kita istiqomah menjalankan segala perintah Allah dalam berbagai aspek kehidupan, dan juga istiqomah menjauhi larangan-larangannya dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi kenapa hanya ibadah saum itu saja yang dikatakan la'allakum tattaqun? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, apa manfaat, fadilah, hikmah di balik itu? Kata Allah dalam ayat yang lain, wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tidak ada di situ la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan zakat, Allah menyebutkan fadilah dan manfaatnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah di balik diwajibkannya ibadah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal bagi mereka yang mampu, yang memenuhi persyaratan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa harta yang kita keluarkan, baik itu sedekah maupun zakat, adalah membersihkan diri kita dari sifat tamah dan serakah, dan membersihkan harta kita dari hal-hal yang syubhat dan juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, Allah menyebutkan liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan keagungan, kebesaran, kebenaran firman-firman-Nya ketika orang melaksanakan ibadah haji. Jadi dari rukun Islam yang 5 itu hanya ibadah saum sajalah yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Padahal muara semua ibadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjawab pertanyaan ini karena kita tahu bahwa ibadah saum itu adalah ibadah yang unik, ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi. Kalau ibadah-ibadah lain Allah memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga ketika orang melakukan perbuatan maka akan kelihatan dan nampak oleh orang lain, sehingga di situ bisa saja terselipi penyakit riya yang membatalkan amal dan pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah saum ini ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah dan oleh orang yang bersangkutan. Dan takwa itu kata Rasulullah
Wa taqwa hahuna, takwa itu adanya di dalam hati. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka momen yang kita nanti-nantikan, kita selalu membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Sebentar lagi akan kita memasuki. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menghadapi dan mengisinya dengan berbagai peluang yang mungkin kita tidak dapati di tempat-tempat atau di bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW ketika atau menjelang memasuki bulan suci Ramadan, beliau menyampaikan ucapan selamat kepada para sahabatnya, seraya mengatakan di dalam sabdanya, atakum syahru Ramadan, syahru barakah yaksakumullahu fihi, fayatanazzalullahu wa yakhuttul khataya, wa yastajibu fihi du'a, wa yanzuru fihi ila tanafusikum bil khair, wa yubahi bikumul malaikah, fa'arullaha min anfusikum khaira, fa inna syaqiyya man hurrima fi rahmatullahi azza wa jalla. Inilah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang tidak kita dapati di bulan yang lain. Oleh karena itu, kita tidak hanya cukup gembira dengan kedatangan Ramadan, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengisinya dan memanfaatkannya. Sebelum Ramadan itu datang, kita sudah siap untuk melakukannya. Dalam hadis itu Rasulullah SAW telah datang atau akan datang ke hadapan kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, baik dari segi materi maupun dari segi pahala. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada bulan itu yaghsyakumullahu, Allah akan melimpahkan ampunannya, fayatanazzalullahu wa yakhuttul khataya, dia turun ke muka bumi seraya mengampuni dosa-dosa, kesalahan, kehilapan manusia yang mau bertaubat dan mau kembali kepadanya. Kemudian wa yastajibu fihi du'a, Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa di bulan Ramadan itu. Wa yanzuru fihi ila tanafusikum bil khair, dan Allah akan memandang, akan melihat persaingan kalian dalam kebaikan dan beramal saleh. Dan kemudian wa yubahi bikumul malaika, para malaikat bangga dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini di bulan Ramadan. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, fa'arullaha bin anfusikum khaira. Oleh karena itu perlihatkanlah pada diri kalian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Kemudian di ujung hadis itu Rasulullah mengingatkan agar jangan sampai Ramadan datang kemudian kita tidak bisa memanfaatkan peluang emas itu. Kalau itu terjadi, na'udzubillah, maka itu adalah orang-orang yang sengsara di dunia dan akhirat. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Kemudian kata beliau, sesungguhnya orang yang celaka, orang yang rugi adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan yang penuh rahmat Allah itu sendiri. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, demikian juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan kapan kita mulai melaksanakan ibadah puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan ditandai dengan ru'yatul hilal, maka hendaklah atau wajib baginya berpuasa. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tanggal itu ditetapkan dalam kalender, tapi dalam syariat Islam, sebelum kita memulai puasa yang dilandasi atas bulan Qamariyah, salah satu yang dianjurkan adalah melihat hilal atau ru'yatul hilal. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah puasa kalian dengan meru'yah hilal, memantau dan kehadiran hilal atau bulan sabit. Dan begitu juga untuk mengakhiri ibadah puasa, yaitu Idul Fitri, juga ditandai dengan ru'yatul hilal. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, murah rezeki untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan dan mempersiapkan diri melakukan berbagai macam amalan yang sebahagian tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini, sehingga kita bisa melakukan ibadah dan muamalah dalam keadaan normal, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, sehingga kita mendapatkan maghfirah, ampunan, dan itqun minan nar yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalul manzilatal ulya. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi banyak di antara mereka mendustainya, maka kami uji dan coba mereka akibat perbuatan yang mereka lakukan. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in al mahdiyyin bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih wulata umuril muslimin khasatan wulata umuril muslimina fi Indonesia wa amatan wulata umuril muslimina fi jami' anha'il alam wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda min naf'il ibadi wal bilad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadana li ada'i siyami wal qiyami qiraatil qur'ani wa ita'iz zakati was sadaqat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.